Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan proses supply chain manajemen pada PT Roda Pasifik Mandiri. Pertama itu latar belakangnya. Pada era teknologi saat ini, persaingan manufaktur sangat meningkat seiring dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang semakin bertambah inovasi dan kreativitas pada produk yang dihasilkan. Kelebihan dari persaingan pada era ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sebuah industri untuk menciptakan banyak output dalam suatu waktu saja, tetapi produktivitas untuk menunjang kepuasan konsumen atau bersaing di pasar tetapi kualitaslah yang dicari oleh konsumen dan menjadi modal utama kemenangan dalam persaingan di market dunia. Sehingga perusahaan membutuhkan integrasi, kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi pekerjaan di semua bidang rantai pasok nantinya. Mulai dari supplier yang mengolah bahan baku, dari bahan mentah menjadi komponen setengah jadi dan menjadi bahan jadi, dan pabrik mengolah komponen tersebut menjadi produk, dan jasa transportasi akan mengirimkan bahan dari supplier ke pabrik, serta jaringan distribusi akan menyampaikan produk ke tangan pelanggan. Pada masa saat ini, PT Roda Pasifik Mandiri mendapat banyak sekali permintaan, sehingga pada beberapa tempat dan kasus, produk yang dihasilkan sangat terbatas dan mengalami kelangkaan. Dengan menggunakan sistem mass production untuk memproduksi secara massal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya mendapatkan dua alat rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana proses supply chain manajemen di perusahaan tersebut. Yang kedua itu bagaimana penggunaan aplikasi supply chain manajemen di perusahaan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana proses dan alur supply chain pada perusahaan tersebut. Yang kedua itu untuk mengetahui aplikasi yang digunakan pada supply chain di perusahaan tersebut. Manfaat penelitian ini adalah peneliti dapat mengetahui proses dan alur serta strategi supply chain manajemen dalam persaingan di pasar global. Yang kedua itu hasil penelitian ini kita tahu apa aplikasi dan penggunaannya pada supply chain manajemen. Sedikit landasan teori. Supply chain manajemen adalah aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan, sekaligus mengelola hubungan antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. SCM ini mengintegrasikan semua aspek dan stakeholder yang tergabung pada rantai pasok tersebut, mulai dari pabrik, supplier, dan penjualnya serta ke konsumen. Pembahasannya, yang pertama itu PT Roda Pasifik Mandiri merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam hal produksi sepeda merek Pasifik. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995 dengan merek Pasifik dan telah berkiprah di perindustrian Indonesia. Selama 15 tahun terakhir, perusahaan ini telah berkiprah sebagai salah satu produsen sepeda yang berkonsisten dalam kualitas dan model sepeda yang berinovasi. Oleh karena itu, dengan pesatnya permintaan pasar dan kualitas produk yang disukai banyak orang dan memiliki desain yang unik, berkualitas dan harga yang terjangkau, membuat produk ini sangat diminati dan sangat laris di pasar global. Produksi pertama kali memiliki sambutan yang luar biasa dari masyarakat yang menggunakan sepeda di seluruh Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya permintaan produk, yaitu sepeda dengan sertifikat kepada PT Roda Pasifik ini. Selanjutnya itu komponen-komponen supply chain. Yang pertama itu strategi kompetitif perusahaan untuk menjaga produsen sepeda yang tangguh dan berkualitas baik dengan pangsa pasar nasional dan internasional. Strategi supply chain-nya itu perusahaan ini selalu melakukan peningkatan mutu tanpa menaikkan harga jual sepeda ke konsumen. Sepeda ini dirancang dengan desain yang tren dan memiliki kualitas yang terus meningkat serta harga yang terjangkau. Fasilitas pada rantai pasok ini, PT Roda Pasifik memiliki 2 gudang perakitan di Jawa dan 1 di luar Jawa. Fasilitas produksi utama pada pabrik di Jawa Tengah. Yang kedua ada di Medan, Sumatera Utara. Jenis inventory pada PT Roda Pasifik yaitu
Perusahaan selalu melakukan cek stok kepada barang-barang yang ada di setiap gudang yang dimiliki. Jumlah stok yang ada pada gudang bahan baku dan gudang bahan pendukung tergantung dengan jumlah pemakainya. PT Roda Pasifik ini memiliki persediaan barang yang lebih untuk perusahaan sendiri maupun untuk anak perusahaannya. Walaupun sekarang stok sepeda kurang karena masa pandemi ini banyak permintaan akan sepeda, sehingga produk sepeda tersebut menjadi langka. Sehingga teknik inventory pada PT Roda Pasifik tidak efisien dan not responsif, di mana stok yang sekarang sangat langka dan susah didapat. Jenis transportasi pada PT Roda ini sangat bermacam. Perusahaan ini memiliki banyak dealer di setiap provinsi di Indonesia untuk mendistribusikan produknya, untuk menghemat kapasitas gudang, juga untuk melakukan penjualan yang lebih efisien. Transportasi yang digunakan antar pulau yaitu menggunakan kapal pengangkut barang dan untuk menghemat biaya dan juga keselamatan barang, sehingga dapat dikatakan modalnya ini sangat efisien. Dan pengiriman ke dealer menggunakan truk barang dan untuk menghemat biaya dan juga memakan waktu yang agak lama dibanding pesawat. Tetapi metode ini membuatnya efisien terhadap harga jual nantinya. Sistem informasi pada PT Roda Pasifik menggunakan informasi untuk menyesuaikan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia, sehingga fleksibilitas penjualan meningkat dan tetap menjaga produksi terus berjalan. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Roda Pasifik menggunakan media telepon, WhatsApp, email, sosmed, dan beberapa sales. Media-media ini digunakan untuk memberikan informasi dan menjalin komunikasi yang baik kepada pelanggan atau supplier. Kemudian sourcingnya, perusahaan ini melakukan produksi spare part, produksi sendiri, memiliki gudang penyimpanan sendiri, sehingga perusahaan ini mempunyai anak perusahaan bernama Pacific One Team, dan juga bergerak menjual sepeda antara lainnya merek eksotik, Turanza, Fastron, dan lain-lain. Untuk meningkatkan efisiensi penjual spare part sepeda dan juga sepedanya, PT ini sudah mampu memproduksi sendiri dan bisa memproduksi untuk keperluan anak perusahaannya. Untuk sourcing, PT Roda Pasifik sudah sangat responsif dan efisien. Untuk penentuan harga, PT Roda Pasifik menentukan harga sesuai keterjangkauan ekonomi masyarakat. Bisa dibilang harga sepeda ini tergolong murah dibanding merek-merek lainnya seperti Polygon dan lain-lain. Dan ini membuat teknik pricing PT Roda Pasifik sudah efisien. Kemudian itu network design dan teknologi. Network design itu rancangan jaringan yang menggunakan manufacturing with direct shipping, di mana pabrik menstok barang dari supplier dan menjual produk tersebut ke dealer atau distribusi resmi yang di pusat. Kemudian dealer resmi pusat menjual ke dealer resmi di perkotaan yang kecil, kemudian dealer resmi menjual ke retailer atau pengecer. Lalu konsumen akhir bisa membeli lewat dealer maupun pengecer. Alurnya bisa dilihat berdasarkan tabel ini. Dari hulu pertama pabrik memperoleh bahan baku dari supplier seperti material atau produk seperti frame, ban dan roda. Kemudian pabrik mendistribusikannya kepada dealer resmi yaitu distributor. Kemudian pergi ke wholesaler. Kemudian wholesaler mendistribusikan kepada retailer. Kemudian end customer bisa membeli kepada retailer. Kemudian itu teknologi. Pabrik ini sudah menggunakan teknologi dalam hal produksi, dalam pembuatan teknologi pembuatan frame, fork, dan shifter menggunakan teknologi yang canggih. Sekarang sudah menggunakan frame berbahan karbon dan shifter yang sangat maju. ESCM pada roda PT Roda Pasifik. Penggunaan sistem e-supply chain management dan integrasinya dengan PT Roda Pasifik sudah digunakan pada perusahaan ini. Dalam hal integrasi, PT Roda Pasifik dengan customer, supplier, dealer, dan perusahaan jasa pengirim sudah sangat diperlukan karena masing-masing pihak yang bersangkutan dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan akurat, lengkap, dan tepat waktu. Demi menciptakan integrasi yang sukses, maka setiap pihak harus membangun saling rasa percaya dan menjaga informasi agar informasi tersebut tidak tersebar ke pihak yang tidak berwenang. Penggunaan informasi yang digunakan PT Roda Pasifik bersifat information sharing, di mana
pihak-pihak memberikan informasi yang dibutuhkan. Misalnya, customer dapat mengetahui informasi tentang perkiraan kapan barang yang dipesan dapat diterima oleh customer tersebut. Untuk mencapai information sharing supply chain management pada PT Roda Pasifik, maka dibutuhkan suatu teknologi yaitu ERP. ERP untuk kelancaran dalam supply chain dan hubungan dengan customer. Sistem ERP adalah sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis informasi dalam perusahaan. PT Roda Pasifik menggunakan software yaitu QAD Enterprise Cloud. QAD adalah perusahaan software di Santa Barbara, Amerika yang didirikan pada tahun 1979. Tiga kategori utama pada aplikasi ini ialah QAD Cloud Apps itu, dan dalam QAD Cloud ERP, QAD QMS dalam Quality Management System, dan QAD TMS dalam Transportation Management. Kemudian itu QAD Cloud Service yang terdiri dari Electronic Data Interchange Solution. Kelebihan dari QAD pada PT Roda Pasifik yaitu pertama, update terhadap harga pasar. Dengan menggunakan aplikasi QAD ini, PT Roda Pasifik dapat melihat dan menganalisa tipe atau tren sepeda yang paling diminati oleh customer. Yang kedua itu penggunaan aplikasi ini sebagai penarik keputusan yang akurat. Data yang dikumpulkan dari setiap dealer dan distributor resmi sehingga data dapat diterima dengan akurat. Dengan menggunakan QAD dapat melakukan rencana produksi dan pengendalian persediaan di bagian operasional, manajemen, menengah, dan tim eksekutif. Dengan mengimplementasikan QAD manajemen sistem untuk memberikan informasi yang sangat detail dan akurat sehingga meningkatkan kemampuan penarikan keputusan perusahaan dan memproduksi sepeda sesuai permintaan customer. Kemudian integrasi sistem hulu ke hilir. Dengan aplikasi ini mampu mengintegrasikan sistem alur supply chain management sehingga PT ini dapat merencanakan supply chain ke masa yang akan datang dan mampu menambah beberapa stakeholder lain demi memberi kelancaran rantai pasok sepeda. Menggunakan aplikasi ini, PT Roda Pasifik mampu mengelompokkan pelanggan berdasarkan level kebutuhan setiap daerah, kemudian melayani setiap kelompok sesuai minatnya masing-masing. Kemudian user interface dan user experience yang sangat bagus. Dalam desain aplikasi ini, UI, UX, dan pengarsipan ini sangat bagus dan tata letak dari aplikasi ini juga rapi, sehingga dapat sangat mudah mengintegrasikan aplikasinya dan mudah untuk melakukan arsip yang mirip dengan dunia nyata. Kekurangan dalam ini ialah membutuhkan koneksi internet di dalamnya, karena dalam pengaksesannya ini butuh data internet karena diakses melalui cloud. Yang kedua itu harganya mahal. Aplikasi QAD ini sangat mahal dan juga membutuhkan internet sehingga butuh biaya tambahan dalam penggunaan internet. Sekianlah pelaporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita melakukan login terlebih dahulu. Masukkan password, lalu login. Kemudian kita lengkapi data company, let's start. Lalu kita isi data-datanya terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita apply. Kemudian kita lanjutkan dengan invoice layout. Lalu kita bisa membuat save. Kemudian kita buat invoice. Kita isikan data-datanya, data customer,
Save. Kemudian kita isi produknya, produk terserah kita apa yang misalnya frame sepeda. Nah, kita telah mengisikan datanya, lalu kita bisa membuat lagi apa keperluan selanjutnya. Isi nama customer Jaya. Kita atur kuantitasnya berapa banyak. Kemudian kita bisa melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita bisa melihat sales order. Di sini belum ada yang membeli. Lanjut, quotes, apa catatannya? Belum ada catatan. Ya, kita bisa melakukan sales. Kemudian kita set payment, pembayaran, misalnya membeli, ada orang yang membeli, kita menggunakan electronic signature, apply. Kemudian kita buat sampel quotation-nya. Kita pilih siapa customer, siapa pembeli. Customer 1, create. Pilih produk apa yang mereka beli, misalnya frame sepeda. Bayar. Kemudian confirm pembayaran. Kita membuat pembayaran linknya. Terdapat pembayaran linknya di atas payment link. Kita tutup lagi. Bisa kita memprint bilnya. Nah, seperti inilah file orderan dia. Ini kita bisa mengatur apa orderan, order, misalnya siapa yang order tadi, ya, itu ada customer 1 tadi. Kita bisa membuat penambahan order yang lain. Sini kita bisa lihat produk dan juga itu terdapat beberapa produk yang telah kita set tadi.
Dan kita bisa melihat laporan. Ini laporan berarti ada satu pembeli pada tanggal 16 Desember jam 10.